Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 54 Partikel Tuhan akan mempresentasikan panas jenis zat padat. Pertama, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Riki Putra Nugraha dengan NIM D600-200-219. Lalu ada Asti Nur Fauziah Turohmah dengan NIM D600-209-266. Selanjutnya ada Miftah Audifa Izahroh dengan NIM D600-200-218. Lalu ada Nida Aulia dengan NIM D600-200-217. Dan yang terakhir El Gandhi Deksamerte dengan NIM D600-200-265. Sekian perkenalan dari kami. Lalu kami akan mempresentasikan panas jenis zat padat. Ini adalah alat peraga panas jenis zat padat. Ada alat pemanas, kalorimeter, bejana didih, kuningan, besi, dan aluminium. Pertukaran kalor dengan sekelilingnya dapat dikurangi dengan kalorimeter yang sempurna pembuatannya, dan percobaan yang dilakukan dengan temperatur mula-mula yang lebih rendah dari temperatur kamar dan temperatur akhir yang lebih tinggi dari temperatur kamar dengan selisih antara temperatur akhir dengan temperatur kamar. Panas jenis zat tidak tetap, tetapi tergantung temperatur dan ditentukan dengan kalorimeter. Jadi panas jenis suatu zat itu dapat berubah-ubah sesuai dengan temperatur yang ada di ruangan tersebut. Jika tidak ada pertukaran kalor, maka berlaku MP kali CP dalam kurung TB kurangi T2 sama dengan MA dalam kurung T2 min T1 tambah MK kali CK plus MP kali CP dikali T2 min T1. MP kali CP dalam kurung TP min T2 sama dengan MA plus MK kali CK plus MP kali CP kali T2 min T1. Keterangannya, MP adalah massa benda padat, MK massa kalorimeter, MP massa pengaduk, MA massa air, TP temperatur benda padat mula-mula, CP panas jenis pengaduk, T1 temperatur air mula-mula, T2 temperatur air akhir, CP panas jenis benda padat, dan CK panas jenis kalorimeter.
Selanjutnya ada tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk membedakan kuningan, besi, dan aluminium. Lalu yang kedua, agar praktikan dapat memperagakan penggunaan kalorimeter, termometer, neraca, dan bejana didih. Lalu yang ketiga, mengamati perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Dan yang terakhir, agar praktikan dapat membandingkan panas jenis dari beberapa bahan atau zat padat. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada kalorimeter dan tutupnya. Yang kedua ada pengaduk. Selanjutnya ada termometer. Lalu ada bejana didih. Yang kelima pemanas atau kompor listrik. Yang keenam timbangan atau neraca Ohaus. Lalu ada air, benda dari logam, yaitu besi, kuningan, dan aluminium. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Yang pertama, menimbang massa zat padat dengan mengurutkan benda aluminium, besi, dan kuningan. Yang kedua, menimbang massa kalorimeter kosong. Lalu, memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. Setelah itu, memasukkan zat padat ke dalam kalorimeter kosong, lalu timbang massanya. Lalu mengisi kalorimeter dengan air sampai zat padat terendam semuanya. Dengan banyaknya air 3/4 dari kalorimeter. Selanjutnya menimbang massa air sehingga didapat massa air sama dengan massa total dikurangin massa benda ditambah massa kalorimeter kosong. Lalu masukkan data pada tabel data hasil percobaan. Setelah itu menimbang massa pengaduk dan menghitung temperatur zat cair dengan menggunakan termometer. Lalu masukkan data pada tabel data hasil percobaan. Setelah itu masukkan zat padat pada bejana pemanas dengan posisi yang benar. Lalu masukkan termometer ke dalam bejana pemanas dengan posisi termometer menempel di atas benda. Tunggu benda ini sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Lakukanlah langkah ini sebanyak 3 kali dengan benda yang berbeda-beda, dengan urutan benda kuningan, besi, aluminium. Setelah suhu benda mencapai 90 derajat Celcius, kemudian angkat termometer dan benda dari dalam bejana pemanas. Lalu, masukkan termometer ke dalam kalorimeter yang berisi air. Masukkan pengaduk dan penutup kalorimeter. Setelah itu, aduk selama maksimal 2 menit. Setelah 2 menit, amati perubahan suhu air dengan termometer dan catat hasilnya pada tabel data hasil percobaan. Sekian presentasi dari kelompok 54 partikel Tuhan yang berisikan tentang fisika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.